Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 di pertemuan ke-9 dengan topik inventory atau persediaan. Perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur selalu memiliki persediaan di toko maupun di gudang perusahaan. Persediaan harus dimiliki karena merupakan produk perusahaan yang harus dijual sebagai sumber pendapatan. Nah, persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Karena itu, persediaan harus dikelola dengan baik dan dicatat dengan baik agar perusahaan dapat menjual produknya serta memperoleh pendapatan sehingga tujuan perusahaan tercapai. Nah, perusahaan dagang yang aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang jadi memiliki persediaan dalam bentuk barang jadi atau barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur yang harus memproses bahan baku hingga menjadi barang jadi memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas akuntansi terkait dengan persediaan. Metode pencatatan pada persediaan, di mana persediaan perusahaan dicatat dan diakui sebesar harga belinya, bukan harga jualnya. Nah, harga beli persediaan adalah harga yang tercantum di faktur pembelian. Jika dalam transaksi pembelian terdapat pengeluaran tambahan, seperti ongkos angkut pembelian, maka akan dicatat di akun yang terpisah, yaitu akun ongkos angkut pembelian. Nah, jika dalam transaksi pembelian tersebut, perusahaan memperoleh potongan pembelian, maka harus dicatat di akun yang terpisah, yaitu akun potongan pembelian. Walaupun akun-akun tersebut pada akhirnya akan dijumlahkan ketika menghitung beban pokok penjualan, tetapi pada dasarnya persediaan barang dagang harus dicatat sebesar harga belinya. Secara umum, terdapat 2 metode yang dipakai untuk menghitung dan mencatat persediaan berkaitan dengan perhitungan harga pokok penjualan. Yang pertama, metode fisik atau metode periodik. Yang kedua, metode perpetual. Nah, di mana dalam pencatatan dalam metode fisik atau metode periodik dan metode perpetual itu telah kita bahas di pengantar akuntansi 1. Nah, pada pertemuan ini kita lebih memfokuskan pada pembahasan untuk menentukan harga beli sebagai dasar penentuan nilai persediaan yang dimiliki perusahaan pada suatu periode. Nah, terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode FIFO, yang kedua, metode average, dan yang ketiga, metode gabungan. Nah, pada pertemuan ini, 3 metode inilah yang akan kita fokuskan pembahasannya. Metode yang pertama yang dipakai untuk menghitung dan mencatat persediaan berkaitan dengan perhitungan harga pokok penjualan, yaitu metode fisik atau metode periodik, merupakan metode pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuknya barang tidak dicatat perinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang.
Metode ini lebih cocok dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi dan nilai uang per transaksinya rendah, seperti perusahaan eceran. Nah, penggunaan metode periodik mengharuskan penghitungan barang yang ada atau tersisa pada akhir periode akuntansi ketika menyusun laporan keuangan. Nah, barang yang ada atau tersisa atau persediaan akhir itu akan digunakan dalam mencari harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu dicari dengan persediaan awal barang ditambah dengan pembelian, hasilnya total persediaan yang siap untuk dijual lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Didapatkan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini itu merupakan harga beli atau total beban produksi dari sejumlah barang yang telah laku terjual pada suatu periode tertentu. Nah, di mana terkait dengan persediaan akhir, itu harus dilakukan perhitungan fisik atau stock of name di gudang. Dalam perhitungan fisik, harus ditentukan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan secara pasti. Nah, jumlah persediaan yang dimiliki itu dikalikan dengan harga beli per unit barang tersebut. Persoalannya, jika harga beli barang berbeda satu dengan yang lainnya, maka perusahaan memiliki pilihan untuk menggunakan beberapa harga beli yang berbeda. Untuk menentukan harga beli sebagai dasar penentuan nilai persediaan akhir yang dimiliki perusahaan pada suatu periode terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode FIFO, first in first out. Lalu yang kedua, metode rata-rata atau average. Lalu yang ketiga, LIFO, last in first out. Nah, untuk LIFO ini itu IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO dalam mencatat persediaan. Tetapi dalam pembelajaran ini, metode LIFO akan sedikit dibahas untuk kebutuhan proses pembelajaran agar mahasiswa tetap memahami metode pencatatan dan perhitungan harga pokok penjualan dengan metode LIFO. Tetapi pada nyatanya, untuk prakteknya secara langsung, LIFO ini tidak digunakan lagi karena dilarang oleh IFRS. Lalu metode yang kedua yang dipakai untuk menghitung dan mencatat persediaan berkaitan dengan perhitungan harga pokok penjualan yaitu metode perpetual. Merupakan metode pengelolaan persediaan di mana arus masuk dan arus keluar persediaan dicatat secara terinci. Dalam metode ini, setiap jenis persediaan dibuatkan kartu stok yang mencatat secara rinci keluar masuknya barang di gudang beserta harganya. Metode ini dipilih lagi ke dalam beberapa metode antara lain sama ya dengan metode di fisik tadi atau metode periodik. Itu ada 3 metode. Yang pertama, FIFO, first in first out, itu barang yang masuk yang merupakan barang dibeli atau diproduksi itu terlebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual pertama kali. Sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi akhir. Lalu average atau metode rata-rata merupakan barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata bergerak. Jadi, barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Lalu yang ketiga, LIFO atau last in first out. Ini merupakan kebalikan dari FIFO, di mana LIFO ini barang yang masuk akibat dari pembelian atau memproduksi itu paling akhir akan dikeluarkan atau dijual paling awal. Sehingga
Yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode. Karena metode perpetual mengharuskan perusahaan memiliki kartu stok, maka setiap arus keluar barang dapat diketahui harga pokok penjualan. Jadi dalam membuat jurnal transaksi penjualan, metode perpetual mengharuskan akuntan mencatat harga pokok penjualannya dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Maka dari itu, dari setiap jurnal transaksi penjualan dapat diketahui laba kotor yang diperoleh perusahaan. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal pencatatan persediaan dengan metode Prodi. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu menggunakan metode FIFO. Berikut data persediaan microwave PT Niaga Jaya bulan Januari 2019. Ini jadi ada tanggal 1 Januari 2019, itu tersedia persediaan awal dengan volume atau sebanyak 250 unit. Harga per unitnya 550.000 per unit. Jadi nilai persediaan pada 1 Januari 2019 yaitu 250 unit dikali dengan 550.000 sama dengan 137.500. Lalu, transaksi tanggal 12 Januari 2019 dilakukan pembelian persediaan sebanyak 300 unit dengan harga 600.000 per unit, maka nilai persediaan atas pembelian yaitu 300 dikali dengan 600.000. Hasilnya 180 juta. Lalu, transaksi yang ketiga, 21 Januari 2019, dilakukan pembelian persediaan sebanyak 350 unit dengan harga 640.000 per unit. Jadi nilai total pembelian persediaan 21 Januari 2019 yaitu 224 juta. Lalu tanggal 31 Januari 2019 dilakukan pembelian yang ketiga sebanyak 100 unit dengan harga 675.000 per unit. Nah, nilai pembelian persediaan tanggal 31 Januari 2019 yaitu 100 unit dikali dengan 675.000 hasilnya 67.500.000. Nah, jadi berikut yang di tabel itu merupakan transaksi persediaan awal dan pembelian persediaan. Nah, selama Januari 2019 telah terjual 700 unit secara tunai dengan harga jual 900.000 per unit. Jadi di sini total persediaan bulan Januari 2019 itu seluruhnya sebesar 1.000 unit, tetapi telah terjual 700 unit. Berarti akhir Januari berdasarkan stok opname sisa persediaan 300 unit. Berarti persediaan akhirnya sebanyak 300 unit. Karena 1.000 unit itu merupakan saldo dari persediaan selama bulan Januari, lalu dikurangi dengan persediaan yang telah terjual 700 unit, maka sisa persediaan akhirnya itu 300 unit. Nah, carilah harga pokok penjualan dengan metode FIFO secara periodik. Jadi harga pokok penjualan itu kan dicari yang pertama kita mencari persediaan awal dulu yaitu 1 Januari 2019. Itu kita lihat di tabel yang pertama itu senilai 137.500.000. Nah, lalu ditambahkan dengan pembelian persediaan. Di sini kan ada 3 kali transaksi atas pembelian persediaan. 12 Januari, 21 Januari, 31 Januari. Nah, nilai totalnya kita jumlahkan yaitu 180 juta ditambah 224 juta ditambah dengan 67.500.000. Nah, hasilnya
pembelian sebanyak 471.500. Nah, hasilnya menjadi total persediaan yang tersedia dijual sebanyak 609 juta. Nah, persediaan total ini akan dikurangi dengan persediaan akhir, sehingga persediaan total yang siap untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, hasilnya menjadi harga pokok penjualan. Nah, yang menjadi masalah di sini, kita akan mencari berapa sih nilai dari persediaan akhir. Nah, karena menggunakan metode FIFO, di mana dari 300 unit persediaan akhir, maka harga beli yang digunakan adalah harga terakhir, yaitu 100 unit, menggunakan harga 675.000 per unit, lalu dan sebanyak 200 unit menggunakan harga 640.000 per unit. Nah, beda halnya jika misalnya kita menggunakan metode FIFO. Dari 300 unit persediaan akhir, harga beli yang digunakan adalah harga yang awal. Jadi 250 karena totalnya 300 unit dan harga yang di awal itu sebanyak 250 unit. Jadi 250 unit dikalikan dengan 550.000, lalu dan sebanyak sisanya 300 dikurangi 250 unit berarti ada 50 unit. Itu menggunakan harga 600.000 per unit gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dengan metode FIFO, harga beli yang digunakan untuk mengalihkan banyaknya persediaan akhir, yaitu menggunakan harga beli terakhir. Berbeda dengan metode LIFO, untuk mencari berapa nilai persediaan akhir, harga beli yang digunakan adalah harga yang di awal. Begitu. Jadi, kita kalikan langsung. Jadi, 100 unit itu dikali dengan 675.000, hasilnya 67.500. Lalu, 200 unit dikali dengan 640.000, hasilnya 128 juta. Total dari nilai persediaan akhir yaitu 195.500.000. Nah, inilah persediaan akhirnya 195.500.000. Jadi total persediaan 609 juta dikurangi dengan persediaan akhir 195.500.000, hasilnya harga pokok penjualan sebesar 413.500.000. Nah, begini contoh soal pencatatan persediaan dengan metode periodik menggunakan metode FIFO. Selanjutnya kita membahas apabila dia menggunakan metode LIFO, bagaimana cara mencari harga pokok penjualannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pencatatan persediaan dengan metode periodik menggunakan metode LIFO. Ini merupakan kebalikan dari metode FIFO yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Ya, contoh soalnya sama ya. Yang berbeda, carilah harga pokok penjualan dengan menggunakan LIFO secara periodik. Nah, jadi untuk mencari harga pokok penjualannya, kita tentukan persediaan awalnya dulu. Di soal ada sebanyak 137.500.000, lalu ditambahkan dengan pembelian persediaan 12 Januari, 21 Januari, dan 31 Januari sebesar 471.500.000. Total persediaan yang tersedia untuk dijual itu 609 juta. Lalu kita kurangi dengan persediaan akhir. Nah, dalam mencari persediaan akhir, tentunya dalam metode LIFO, harga beli yang digunakan yaitu menggunakan harga yang awal. Berbeda jika menggunakan metode FIFO. Jika menggunakan metode FIFO dalam mencari persediaan akhir, harga beli yang digunakan yaitu menggunakan harga terakhir. Tapi karena ini LIFO, jadi karena sisa persediaan atau persediaan akhir itu sebanyak 300 unit,
Nah, harga beli yang digunakan itu adalah harga awalnya. Nah, harga awal di mana diketahui 1 Januari 2019 harga awalnya itu sebesar 550.000 per unitnya. Itu hanya sebanyak 250 unit. Jadi kita memakai 250 unitnya itu sebesar harga 550.000 per unit. Sedangkan persediaan akhir kan itu 300 unit. Berarti ada sisanya 50 unit. Nah, karena ada sebanyak sisa 50 unit atas persediaan akhir, nah kita menggunakan harga awal setelahnya. Jadi tanggal 12 Januari yang kita gunakan sisa 50 unitnya. Jadi kita gunakan 50 unit dikali dengan harga yang kedua, 600.000 per unit. Jadi mencari dengan metode LIFO, nilai persediaan akhirnya 250 unit dikali dengan 550.000 yang merupakan harga di awal. Jadi sebesar 137.500.000. Lalu sisanya kan ada 50 unit itu dikali dengan harga yang keduanya. Kedua yang di awal 600.000. Hasilnya 30 juta. Total nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO yaitu 167.500.000. Jadi persediaan akhirnya itu akan mengurangi persediaan total sebesar 609 juta. Jadi dikurangi kan 690 juta dikurangi dengan persediaan akhir 167.500.000. Hasilnya harga pokok penjualan sebesar 441.500.000. Begitu. Nah, ditekankan lagi, IFRS itu tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO dalam mencatat persediaan. Jadi tidak digunakan lagi dalam praktek perusahaan sesungguhnya, tetapi diajarkan di sini untuk supaya mahasiswa lebih memahami lagi proses pembelajaran pencatatan persediaan harga pokok penjualan dengan metode LIFO. Jadi ada gambaran perbandingan antara LIFO dan FIFO. Walaupun FIFO itu nggak digunakan lagi, tetapi karena ada perbandingannya, jadi kita lebih bisa memahami metode FIFO-nya karena dibandingkan dengan LIFO gitu. Pembahasan yang ketiga itu contoh soal pencatatan persediaan dengan metode periodik menggunakan average. Nah, dengan menggunakan metode average, nah contoh soalnya sama ya, tapi yang diminta carilah harga pokok penjualan dengan menggunakan average secara periodik. Nah, cara mencarinya, harga pokok penjualan bulan Januari 2019, persediaan awalnya sama seperti kita mencari dengan metode LIFO maupun FIFO, yaitu sebesar 137.500.000, lalu ditambahkan dengan pembelian persediaan sebesar 471.500.000. Hasilnya persediaan total yang siap untuk dijual sebanyak 609 juta. Nah, selanjutnya kita mencari persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhir yang digunakan dengan metode average yaitu harga beli yang dikalikan dengan persediaan akhir, yaitu menggunakan harga rata-rata. Jadi dengan metode average, dari 300 unit persediaan akhir, harga beli yang digunakan untuk dikalikan dengan persediaan akhir adalah harga rata-rata, di mana PT Niaga Jaya memiliki 1.000 unit persediaan dengan nilai persediaan selama bulan Januari itu 609 juta. Nah, jadi untuk mencari harga rata-ratanya sama dengan total nilai persediaan. Kita lihat semua total nilai persediaan seluruh dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari yaitu sebesar 609 juta. Nah, dibagi dengan total unit persediaan, kita lihat di sini total unit persediaan selama bulan Januari itu sebanyak
1000 unit. Jadi kita bagi 609 juta unit dibagi dengan 1000 unit. Hasilnya, jadi harga rata-ratanya sama dengan 609.000 per unit. Nah, itulah yang akan kita kalikan dengan 300 unit persediaan akhir. Jadi 300 unit dikali dengan 609.000 hasilnya 182.700.000. Nah, begitulah nilai dari persediaan akhirnya, yaitu 182.700.000. Nah, hasilnya didapatkan persediaan total 609 juta dikurangi dengan persediaan akhir 182.700.000. Hasilnya harga pokok penjualan itu 426.300.000. Nah, di mana kita lihat harga pokok penjualan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average akan menghasilkan harga pokok penjualan yang berbeda, sehingga dapat kita bandingkan bagaimana dampaknya terhadap laba perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana sih dampak penggunaan metode LIFO, FIFO, average terhadap laba perusahaan. Nah, selanjutnya kita membahas jika ada tambahan permintaan soal seperti ini. Buatlah perbandingan laporan laba rugi dengan menggunakan FIFO, LIFO, dan average secara periodik. Nah, di mana soalnya sama dengan slide sebelumnya. Yang menjadi bedanya, di sini ditambahkan permintaan buatlah perbandingan laporan laba rugi dengan menggunakan FIFO, LIFO, dan average secara periodik. Jadi kita bandingkan laporan laba ruginya. Nah, dalam membuat laporan laba rugi, dari soal itu kita hanya diberikan informasi terkait dengan penjualannya saja. Di mana beban administrasi, beban penjualan itu tidak disediakan di soal, sehingga kita hanya dapat mencari laba kotornya saja. Nah, dalam mencari laporan laba rugi, kita ketahui untuk mencari laba kotornya itu penjualan dikurangkan dengan harga pokok penjualan dikurang dengan HPP. Nah, HPP-nya kan telah kita cari di slide sebelumnya dengan menggunakan metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Nah, angka-angka dari HPP yang telah kita cari itulah yang akan kita masukkan ke perbandingan laporan laba rugi. Nah, jadi di sini kita lihat di tabel, penjualan itu FIFO, LIFO, dan average-nya sama, harganya sebesar yang dijual itu sebesar 630 juta. Nah, itu angkanya didapatkan dari soal selama Januari 2019 telah terjual 700 unit secara tunai dengan harga jual 900.000 per unit. Nah, di mana di sini terjual kan 700 unit dengan harga jualnya 900.000 per unit. Jadi nilai penjualannya itu dikalikan 700 unit dikali dengan 900.000 unit. Hasilnya 630 juta. Nah, baik metode FIFO, LIFO, dan average karena soalnya sama terkait dengan berapa yang terjual dan harga jualnya. Selanjutnya, penjualan itu dikurangkan dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan inilah yang beda. Nah, perbedaannya itu kan telah kita cari di slide saya sebelumnya, di mana dengan menggunakan FIFO, harga pokok penjualan didapatkan sebesar 413.500.000. Lalu dengan metode LIFO, harga pokok penjualan didapatkan 441.500.000. Lalu dengan metode average, harga pokok penjualannya didapatkan 426.300.000. Nah, karena terjadinya perbedaan harga pokok penjualan dengan metode FIFO, LIFO, dan average, maka akan berdampak dengan laba kotor yang berbeda.
Karena laba kotor itu merupakan hasil dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, di mana didapati laba kotor dengan menggunakan metode FIFO sebesar 216.500.000, lalu dengan metode LIFO di sini 188.500.000, dan metode average laba kotornya 203.700.000. Nah, di mana kita lihat di sini laba kotor yang paling rendah itu adalah dengan menggunakan metode LIFO. Nah, kita lihat kan terlihat di soal, harga barang kan cenderung naik dari waktu ke waktu. Maka harga pokok penjualan akan lebih tinggi jika menggunakan metode LIFO dibandingkan metode FIFO dan average. Nah, kita lihat kan di tabel terbukti bahwa jika menggunakan metode LIFO itu akan HPP-nya lebih tinggi. Sehingga akibatnya metode LIFO akan menghasilkan laba kotor yang lebih rendah dibandingkan dengan metode FIFO dan average. Dampaknya, karena laba kotornya lebih rendah, laba yang dikenakan pajak akan lebih rendah, sehingga menyebabkan pajak penghasilan badan yang diterima pemerintah menjadi rendah. Nah, maka dari itu, IFRS tidak mengizinkan menggunakan metode LIFO dalam pencatatan persediaan. Karena bisa jadi perusahaan itu karena ingin dikenakan pajak yang rendah, makanya dia menggunakan LIFO. Menggunakan LIFO padahal seharusnya yang paling cocok di perusahaannya itu menggunakan FIFO atau average. Tapi karena dia ingin supaya pajaknya rendah, maka dia menggunakan LIFO. Nah, karena penyalahgunaan dengan metode LIFO inilah yang digunakan untuk menurunkan pajak, makanya IFRS itu tidak mengizinkan menggunakan metode LIFO dalam pencatatan persediaan, sehingga perusahaan tidak menyalahgunakan penggunaan LIFO untuk menurunkan pajak yang harus dibayar, gitu. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.